semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 diagnosis molekuler. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa nih guys? Hari ini kita akan membahas tentang Imunohistokimia. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Berdasarkan namanya, imunohistokimia, imuno berhubungan dengan antibodi, histo berkaitan dengan jaringan dan sel, serta chemistry yang artinya reaksi kimia. Nah, jadi secara sederhana, imunohistokimia berarti teknik yang memanfaatkan reaksi antara antigen dan antibodi untuk mengetahui keberadaan protein tertentu di dalam jaringan. Nah, kita kan sering melihat gambar jaringan dan potongan sel yang berwarna-warni di jurnal-jurnal patologi anatomi. Warna-warni ini merupakan hasil dari pewarnaan menggunakan imunohistokimia. Selain itu, warna-warni ini menunjukkan lokasi tertentu dari suatu protein sel dan juga strukturnya. Selain itu, warna-warni ini juga menunjukkan adanya aktivitas biologis di dalam jaringan. Nah, udah tahu kan tentang pemeriksaan imunohistokimia? Sekarang, apa sih tujuan dari pemeriksaan ini? Jadi tujuan dari pemeriksaan imunohistokimia ini adalah untuk mengetahui letak protein dan antigen di dalam jaringan dengan menggunakan antibodi spesifik. Selain itu, pemeriksaan ini bisa digunakan untuk mengetahui proses pembuahan sel, persinyalan sel, dan juga arsitektur serta struktur jaringan. Oleh karena itu, imunohistokimia ini sering digunakan dalam bidang biologi sel, biologi perkembangan, dan juga patologi anatomi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai prinsip dasar dari imunohistokimia. Gimana sih prinsip dasar dari imunohistokimia? Simpelnya, imunohistokimia ini mengenalkan antara antibodi dengan suatu epitop. Epitop itu apa sih? Nah, seperti yang kita ketahui, epitop itu merupakan bagian kecil dari suatu protein yang berfungsi sebagai tempat antibodi untuk mengenalinya. Nah, antibodi yang mengenali di sini adalah antibodi primer. Selain itu juga ada antibodi lain atau kita sebut sebagai antibodi sekunder, di mana dia akan berikatan dengan bagian ekor dari antibodi primer atau yang kita sebut sebagai Fc region. Nah, ngomong-ngomong mengenai antibodi sekunder, nantinya antibodi sekunder ini akan berhubungan dengan fluorofor atau zat yang dapat memancarkan cahaya, atau kita bisa juga menggunakan suatu enzim yang dapat menghasilkan warna. Nah, nanti jadinya ketika antibodi sekunder akan berikat dengan antibodi primer, nantinya kita bisa mengamatinya lewat mikroskop fluorescence. Terus, gimana sih cara mendapatkan antibodi? Jadi, antibodi primer dibuat dengan cara memasukkan bagian kecil dari protein target atau epitop ke dalam hewan. Misalnya yang sering kita gunakan adalah tikus. Kemudian, sel-sel limpa di dalam tikus tersebut akan menghasilkan antibodi, di mana antibodi ini akan bergabung dengan sel kanker mieloma yang akan membentuk sel hibridoma, di mana sel hibridoma ini nantinya akan kita perbanyak dan akan menghasilkan antibodi untuk kita gunakan. Sedangkan untuk antibodi sekunder prosesnya hampir sama, tetapi bagian yang digunakan adalah bagian Fc dari antibodi primer. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan imunohistokimia. Langkah yang pertama adalah permeabilisasi, yaitu dengan membuat membran sel sedikit lebih terbuka agar antibodi bisa masuk ke dalam sel. Langkah ini dilakukan dengan mencuci jaringan dengan deterjen ringan seperti Triton X yang dicampur dengan buffer PBS. Langkah selanjutnya adalah blocking atau pemblokiran. Tujuannya untuk mencegah antibodi menempel secara tidak spesifik pada bagian jaringan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, antibodi primer ditambahkan dan diinkubasi agar bisa menempel pada epitop target. Nah, setelah kita menambahkan antibodi primer, selanjutnya kita tambahkan antibodi sekunder. Biasanya proses ini dilakukan di tempat yang gelap. Tujuannya apa? Tujuannya supaya fluorofornya tidak rusak oleh cahaya. Nah, tujuan dari antibodi sekunder ini ditambahkan supaya berikatan dengan antibodi primer pada bagian dari Fc region di antibodi primer, atau kita sebut sebagai ekor dari antibodi primer. Matikan lampunya. Kemudian tahap terakhir adalah pembacaan hasil menggunakan mikroskop fluoresensi. Di sini kita bisa melihat lokasi protein di dalam sel, bentuk dan susunan jaringan, serta persebaran dari protein yang ingin kita amati. Nah, udah tahu kan tentang apa itu imunohistokimia, apa manfaatnya, dan juga bagaimana prosedurnya. Secara keseluruhan, teknik ini sangat penting dan bermanfaat karena telah membantu para dokter dan peneliti dalam mendeteksi protein spesifik, lalu untuk mendeteksi perubahan jaringan, dan juga mengetahui mekanisme berbagai macam penyakit.
Itu dia penjelasan mengenai imunohistokimia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton.